Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaul Khairiyah dari kelas 12 MIA 5. Saya bersekolah di MAN 2 Kota Jambi. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 tentang kapasitor. Materi yang akan kita pelajari yaitu ada 3 submateri, yaitu pengertian kapasitor, kapasitas kapasitor, dan susunan kapasitor. Pengertian dari kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, biasa dilambangkan dengan C. Kapasitor tersusun juga atas 2 buah pelat besi yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik yang bersifat isolator listrik. Artinya, tidak akan ada arus listrik yang akan melalui bahan dielektrik. Terlihat pada gambar, saat pelat dihubungkan dengan sumber tegangan V, muatan positif akan mengumpul di salah satu kaki elektroda P, seperti di gambar yang ada di kiri, dan muatan negatif akan mengumpul di kaki elektroda R, seperti di gambar yang ada di sebelah kanannya. Perlu diketahui, muatan positif tidak dapat mengalir ke kutub negatif, begitupun juga sebaliknya, karena adanya bahan dielektrik yang mengisi celah antar pelat sejauh D. Jika saja kapasitor mengalami konduksi, muatan tersebut akan menuju kutub yang berlawanan dengan cara memercik melewati bahan dielektrik. Kita juga perlu tahu infonya, yaitu dielektrik adalah suatu lempengan tipis yang diletakkan di antara kedua pelat kapasitor. Jika di antara keping plus dan keping negatif diisi dengan bahan dielektrik yang berupa isolator, kuat medan listrik di antara keping akan menurun dan kapasitansi akan naik. Sebuah catatan kecil, infonya yaitu ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor adalah Michael Faraday. Itulah alasannya kenapa sebutan satuan dari kapasitansi yaitu farad dengan satuan F besar. Kapasitas kapasitor. Perlu diketahui ada banyak muatan yang tersimpan berbanding lurus dengan beda potensial yang digunakan. Menggunakan rumus Q sama dengan C dikali V. Dengan satuan Q sama dengan muatan listrik, satuannya C, V yaitu beda potensial yang satuannya volt, C yaitu kapasitas kapasitor yang satuannya farad atau F besar. Yang kedua, jenis bahan dielektrik yang digunakan juga berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor. Rumusnya yaitu C0 sama dengan rumusnya tadi yaitu C0 sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Keterangannya yaitu C0 atau C awal, yaitu kapasitas kapasitor di dalam udara dengan satuan F. Epsilon 0 atau epsilon awal, yaitu keterangannya permitivitas ruang hampa dengan ketentuan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per nm kuadrat. A besar sama dengan luas keping sejajar dengan satuan meter kuadrat, dan D yaitu jarak antara dua keping dengan satuan meter. Jika untuk bahan dielektrik selain udara, dengan rumus yaitu C sama dengan K dikali C0 atau C awal. Keterangannya yaitu C sama dengan kapasitas kapasitor saat disisipi bahan dielektrik selain udara dengan satuan F. C0 atau C awal yaitu kapasitas kapasitor di dalam udara dengan satuan F, dan K yaitu konstanta dielektrik yang nilainya lebih besar dari 1. Susunan kapasitor.
Jika di materi hambatan listrik, kita pernah belajar tentang susunan hambatan listrik baik seri, paralel maupun campuran, maka hal itu juga berlaku untuk kapasitor. Kapasitor bisa disusun secara seri, paralel, maupun campuran. Susunan seri terlihat pada gambar dengan rumus ada 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Itu karena dia C-nya itu diketahui tadi awalnya C itu sama dengan kapasitas kapasitor atau farad. Nah, terlihat di sini dianya itu satu jalur. Karena dia seri, jadi itu ditambah. Makanya dibuatnya 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Untuk V total, untuk secara sistematis, untuk V total atau beda potensial itu kan terlihat di gambar susunan seri. V-nya itu satu jalur gitu. A, B, C, D-nya masih satu jalur, jadi masih tetap ditambah, dan V totalnya sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Jika dianya cuma sampai C, maka V totalnya yaitu VAB ditambah VBC. Untuk Q total yaitu muatan listriknya, karena mereka tidak ada hambatan seperti susunan paralel atau yang lain, dan di sini dibuat voltnya itu tidak terpotong gitu, nah masih satu jalur, maka Q totalnya sama, berarti muatan listriknya itu sama. Jadi ditulisnya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Selanjutnya ada susunan paralel, yaitu kapasitas ekivalen dari susunan paralel didefinisikan sebagai kapasitas dari sebuah kapasitor tunggal. Dan pada rangkaian kapasitor paralel berlaku rumus seperti berikut, yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Jadi C tadi kita sudah tahu yaitu kapasitas kapasitor. Jadi di sini dia kan masih satu jalur, itu C1, C2, C3 itu masih dalam susunan paralel, jadi kan dia terpisah tuh, makanya jadinya nggak pakai sama dengan kan, makanya dibuatnya jadi tambah C1 ditambah C2 ditambah C3. Lalu rumus untuk V total atau tegangan tiap kapasitor itu dia sama besar, yaitu VAB sama dengan VBC sama dengan VCD. Untuk muatan total yaitu Q, dia kan terpisah juga, jadi dibuatnya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, untuk contoh soal yaitu nomor 1, agar kita memahami dari pembahasan sebelumnya, jadi kita kerjakan soal nomor 1. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 2000 cm2 dan terpisah sejauh 1 cm. Bila diisi udara, beda potensial kepingnya 3000 volt. Bila diisi suatu bahan dielektrik, beda potensialnya menjadi 1000 volt. Tentukan konstanta dielektrik bahan tersebut. Nah, di dalam soal perlu kita cari apa yang diketahui dalam soal tersebut. Diketahui di sana memiliki suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 2000 cm2. Jadi A-nya sama dengan 2000 cm2. Lalu terpisah sejauh 1 cm. Beda potensial kepingnya yaitu 3000 volt, V1 bisa, dan juga beda potensial setelah diisi oleh bahan dielektrik, beda potensial menjadi 1000 volt. Jadi kita buat V1 sama dengan 3000 volt dan V2 sama dengan 1000 volt. Yang ditanya yaitu tentukan konstanta dielektrik bahan tersebut, yaitu K2-nya.
kita dapat ambil rumus, yaitu dari pembahasan sebelumnya, yaitu C sama dengan K dikali C awal atau C0 dengan rumus C sama dengan Q per V. Lalu kita jabarkan ke bawah, Q per V sama dengan K dikali C awal atau C0. Nah, di sini kita ketahui kan yang ditanya itu kan K2. Jadi kita pindahkan dulu untuk V kan, karena V-nya sudah kita ketahui, jadi kita ubah jadi V sama dengan Q per K dikali C0. Dijabarkan lagi ke bawah, V kan diketahui ada V1 dan V2. Dibuat lagi jadi V1 per V2 sama dengan Q-nya juga begitu. Jadi ada dua V1 dan V2 kan. Jadi Q-nya juga dibagi K1 dikali C0 dan dibagi lagi Q dibagi K2 dikali C0. Nilai Q perlu diketahui juga, nilai Q dan C0 tetap. Selanjutnya di sini ada disederhanakan lagi kan, karena Q sama dengan 1, karena sejauh 1 cm 1 per K1 dibagi 1 per K2. Dapatnya yaitu kan K2 per K1. Bagaimana bisa dapat K2 per K1? Jadi tuh kita buat dulu kan 1 per K1 dibagi 1 per K2 itu kan sama dengan 1 per K1 dibagi 1 per K2 gini kan. Nah, disitu kan dapat dibuatnya jadi kalau disederhanain tuh harus dibalik gitu kan. Setahu saya sih ada prosesnya tuh harus dibalik gitu, nggak tahu sih apa namanya. Jadi K1 dikali atau dibagi sih K2 per 1. Mau dihapus nih. K2 per 1. Nah, itu kan sama dengan jadinya K1 dikali K2 kan K2 tuh. Per K1 dikali 1 K1. Jadi dapatnya segitu loh. Ya, hapus dulu. Terus lanjut. Salah deh. Sudah tahu dapat K2 per K1 nya. Terus kita lihat kan K2 per K1 itu V1 per C. Jadi kan persamaannya jadi V1 per V2 sama dengan K2 per K1. V1 nya kan diketahui tadi 3000, jadi ditulis lagi, ditaruh di sini 3000, V2 nya diketahui 1000 sama dengan K2 per K1. K1 nya itu yaitu 1 kan. Lalu karena sudah diketahui K1 sama dengan 1, ini dikali silang. Udah tahu kan ya dikali silang tuh gimana. Jadi 1 dikali 3000, K2 dikali 1000 sama dengan kepisah sih. Jadi kayak 1 dikali 3000 kan 3000 sama dengan K2 dikali 1000, terus kan dapatnya K2 sama dengan 3. Jadi jawabannya yaitu konstanta dielektrik pada bahan tersebut yaitu 3. Oke, kita lanjut ke nomor 2. 3 buah kapalisator memiliki kapasitas yang sama yaitu 3 mikroF. Jika ketiganya disusun secara paralel lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt, berapakah besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Nah, jawabannya kan diketahui 3 buah kapalisator itu kan kapalisator memiliki kapasitas itu kan satuannya C kan. Jadi C1 karena 3 buah kapalisator berarti C-nya sama gitu. C1 sama dengan C2 sama dengan C3, di situ hasilnya ada 3 mikroF. Terus beda potensialnya V sama dengan 4 volt. Yang ditanya adalah besarnya muatan listrik Q. Perlu diketahui kan di dalam soal itu kapasitornya disusun secara paralel. Jadi kamu harus mencari susunan penggantinya dahulu.
Dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Diketahui tadi C-nya sama dengan 3, C1 tambah C2 tambah C3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15, salah ding. Sama dengan 9 mikro F. Lalu tentukanlah besar muatannya karena C-nya sudah diketahui. Dengan rumus Q sama dengan C dikali V. C-nya sudah diketahui tadi sama dengan 9, dikali V-nya yaitu 4, sama dengan 36 mikro F. Jadi besar muatannya adalah 36 mikro F. Lanjut ke soal nomor 3. 4 buah resistor tersusun secara paralel dengan tegangan 12 volt. Diketahui besar masing-masing kapasitor adalah C1-nya sama dengan 2 mikro F, C2 sama dengan 4 mikro F, C3 sama dengan 6 mikro F, C4 sama 12 mikro F. Ditanya tentukan besar muatan masing-masing kapasitor dan muatan total rangkaian 4 kapasitor tersebut. Ini adalah gambarnya dari soal tadi. Jadi yang kita cari yaitu diketahuinya terlebih dahulu, ditulis ulang lagi yang ada di soal. Lalu yang ditanya yaitu muatan masing-masing kapasitor, berarti kan ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan juga yang ditanya itu muatan total rangkaian 4 kapasitor, berarti ditanyanya Q total. Berarti pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Kita lanjut, yaitu jawabannya kita pakai rumus C sama dengan Q per delta V. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vs atau V semuanya sama dengan 12 volt. Karena di soal juga sudah ada tertulis seperti itu kan. Lalu pertama kita cari besar muatan masing-masing kapasitor. Karena muatan pada kapasitor yang tersusun secara paralel adalah berbeda, jadi kita buat pertama muatan C1 dulu. Muatan yang tersimpan pada C1 di sini maka rumus ya, berarti kan Q1 sama dengan C1 dikali V1, karena kan yang ditanya C1. Q1 karena ditanyakan muatan. Salah, maaf. Jadi Q1 sama dengan C1-nya tadi diketahui 2 mikro F dikali V1-nya, V-nya ya udah enggak usah V1, V2, V3, V4 soalnya sama kan. Jadi V sama dengan 12 volt. Lalu dikali 2 dikali 12 kan 24. Karena dia muatan kolom, karena dia tadi yang ditanya muatan, jadi tandanya berubah dari F jadi C. Jadi Q1 sama dengan 24 mikrokolom. Begitu juga seterusnya untuk muatan C2, C3, dan C4. Setelah semuanya sudah dapat hasilnya dari masing-masing kapasitor, berarti kita sudah menjawab 4 pertanyaan dari soal tersebut. Lanjut, yaitu pertanyaan yang ditanya yaitu muatan total rangkaian 4 kapasitor. Kalau 4 muatan total, berarti kan yang ditanya Q total. Q total berarti kita cuma tinggal tambahin dari muatan C1 sampai C4 kan. Jadi rumusnya itu Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Q totalnya sama dengan C1 tadi 24, C2-nya sudah dapat hasil 48, C3 juga dapat hasilnya 72, dan C4 dapat 144. Lalu dijumlahin, dapatnya Q total sama dengan 288 mikrokolom atau mikrosi. Baiklah, sekian dari saya penjelasannya. Jika ada penjelasan saya yang tidak dapat dipahami karena saya baru belajar untuk menjelaskan kepada publik,
Saya mohon maaf bahkan jika ada bahasa-bahasa dan kata-kata saya yang berbelit. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan dari saya yang salah, mohon bisa dikoreksi oleh kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.